Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kali ini kita akan mempresentasikan mengenai risiko kematian. Kami dari kelompok 2, yaitu anggotanya ada Cindy Rafika Andani, ada Asna Ornisa, Retno Wulandari, Rina Oktaviana, dan Suryami. Untuk materi pembahasannya di sini adalah ada pengertian risiko kematian, mengukur probabilitas dan kerugian dari kematian awal, menghitung probabilitas kematian awal, pengaruh asuransi terhadap bisnis, dan interaksi antara nilai waktu uang dan probabilitas kematian untuk menghitung premi asuransi yang akan dibebankan kepada nasabah. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Suryami. Yang bertugas silakan. Risiko kematian. Kematian adalah akhir dari kehidupan ketiadaan nyawa dalam organisme biologis. Semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati secara permanen, baik karena penyebab alami seperti penyakit atau karena penyebab tidak alami seperti kecelakaan. Manusia dan makhluk hidup lainnya menghadapi risiko kematian. Kematian itu sendiri merupakan suatu hal yang pasti. Tetapi waktu dari kematian merupakan suatu hal yang tidak pasti. Lebih spesifik lagi, manusia menghadapi exposure kematian sebelum waktunya. Kematian sebelum waktunya tersebut mengakibatkan beberapa konsekuensi negatif. Sebagai contoh, seorang ayah yang meninggal sebelum waktunya bisa mengakibatkan terganggunya pendapatan keluarga yang ditinggalkan. Jika orang tersebut menjadi karyawan kunci di sebuah organisasi, misal direktur utama, maka kematian orang tersebut juga akan berpengaruh negatif terhadap organisasi. Sayangnya, tidak mudah menentukan usia kematian yang wajar. Sebagai contoh, usia pengharapan di Amerika Serikat adalah sekitar 75 tahun. Sementara di Indonesia, usia pengharapan adalah sekitar 68 tahun. Dengan demikian, kematian sebelum usia tersebut, sekitar usia tersebut, bisa dianggap sebagai kematian sebelumnya atau premature death. Mengukur probabilitas dan kerugian dari kematian awal. Probabilitas kematian awal bisa dihitung dengan menggunakan tabel kematian atau mortality table. Tabel tersebut menunjukkan probabilitas kematian dan bertahan hidup untuk kelompok umur tertentu. Tabel ini menyajikan tabel kematian di Amerika Serikat. Tabel tersebut dikenal sebagai tabel kematian CSO yang dibuat pada tahun 1980 atau 1980 Commissioner Standard Ordinary Mortality Table yang sering disingkat menjadi The 1980 CSO Table. Table disusun oleh aktuaria asuransi dan didasarkan pada pengalaman kematian orang-orang yang diasuransikan, berarti yang terdaftar di perusahaan asuransi pada awal tahun 1970-an. Secara umum, orang yang membeli asuransi dan disetujui permohonannya cenderung lebih siap dibandingkan dengan penduduk pada umumnya, karena sudah melalui proses screening oleh perusahaan asuransi. Dengan demikian, angka kematian tersebut cenderung lebih rendah dibandingkan penduduk pada umumnya. Tabel tersebut kemudian direvisi menjadi tabel tahun 2001, seperti yang terlihat pada kolom tabel berikut ini. Menghitung probabilitas kematian awal. Tabel kematian memberikan dasar untuk perhitungan probabilitas kematian lebih lanjut. Misalkan, kita ingin menghitung berapa probabilitas seseorang yang baru saja berulang tahun ke-35 akan meninggal 1, 2, dan 5 tahun mendatang. Pada tabel berikut ini, untuk menjadi contoh, yaitu adalah pada umur ke-35. Untuk perhitungannya adalah IQ35 sama dengan 20.028 dibagi 9.491.711 sama dengan 0,00211. Untuk tahun keduanya, untuk 2 tahun yang akan datangnya, 2Q35 sama dengan 2028 ditambah 21.217 dibagi 9 juta
491.711 sama dengan 0,004345. Untuk tahun kelimanya yang akan datang yaitu 5Q35 20,2028 ditambah 21.217 ditambah 22.261 ditambah 24.324 ditambah 26.236 dibagi 9.491.711. Maka nilai probabilitasnya adalah 0,01206. Sebagai alternatif, kita bisa menghitung probabilitas seseorang akan bertahan hidup. Sebagai contoh, untuk seseorang yang baru saja berulang tahun ke-35, probabilitas untuk bertahan hidup 1, 2, dan 5 tahun mendatang adalah IQ35 sama dengan 1000 dikurang 2,11 dibagi 1000 sama dengan 0,9979. Pada tahun kedua yang akan datang, Q2Q55 sama dengan 1000 dikurang 2,11 ditambah 2,24 dibagi 1000 sama dengan 0,9957. Tahun kelima yang akan datang yaitu 5Q35 sama dengan 1000 dikurang 2,11 sama dengan 2,24 ditambah 2,40 sama dengan 2,58 ditambah lagi dengan 2,79 lalu dibagi 1000. Maka nilai probabilitas adalah 0,9879. Selanjutnya, pengaruh asuransi terhadap bisnis. Eksposur yang dihadapi oleh keluarga. Jika seseorang meninggal, maka keluarga yang ditinggalkan akan menanggung konsekuensi negatif. Konsekuensi ekonomis tersebut bisa mencakup konsekuensi ekonomis atau kerugian, khususnya jika meninggal merupakan kepala keluarga. Keluarga yang ditinggalkan akan menanggung kerugian akibat kematian tersebut. Contoh, suatu keluarga menghabiskan Rp 5 juta per bulan atau Rp 60 juta per tahun untuk kebutuhan hidupnya. Misalkan kebutuhan tersebut diasumsi konstan atau tetap. Misalkan kebutuhan tersebut dipenuhi oleh seseorang, ayah sepenuhnya yang berusia 40 tahun. Kemudian ayah tersebut meninggal dunia pada usia pengharapan hidup adalah misalnya 70 tahun. Misalkan tingkat bunga yang relevan adalah 15% atau dipakai sebagai diskon rate untuk perhitungan persen vol. Maka nilai kebutuhan hidup yang seharusnya ditanggung oleh ayah tersebut adalah FOV 60 juta dibagi 1 tambah 0,15 dikali 1 ditambah bla 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 ditambah 60 juta dibagi 1 ditambah 0,15 dikali 30 hasilnya 393 juta. Keluarga tersebut bisa membeli asuransi dengan nilai pertanggungan sekitar 390 juta untuk menjaga konsekuensi negatif kematian ayah keluarga tersebut. Alternatif kedua lebih mencerminkan kebutuhan real pasangan yang ditinggalkan. Situasi yang lebih kompleks bisa terjadi jika kita memperhitungkan fakta bahwa orang yang meninggal bukan satu-satunya yang memberi penghasilan. Kedua, eksposur yang dihadapi oleh bisnis. Banyak bisnis yang dibangun dengan
mengandalkan tenaga seseorang. Jika orang kunci tersebut meninggal, maka bisnis tersebut berada dalam situasi kritis. Sebagai contoh, rumah makan barangkali dibangun dengan menggunakan tenaga kunci, yaitu juru masak yang terkenal ahli. Jika juru masak tersebut meninggal, maka bisnis rumah makan tersebut bisa mengalami masalah besar. Perusahaan software seperti Microsoft dibangun dan dikembangkan oleh pendiriannya, yaitu Bill, Bill Gates. Jika Bill Gates meninggal sebelum waktunya, maka perusahaan Microsoft bisa mengalami situasi kritis. Orang kunci pada dasarnya adalah orang yang tidak mudah dicarikan penggantinya. Selanjutnya yaitu interaksi antara nilai waktu, uang, dan probabilitas kematian untuk menghitung premi asuransi yang akan dibebankan kepada nasabah. Kerugian yang diharapkan merupakan perkalian antara probabilitas kejadian dengan besarnya kerugian yang terjadi atau severity. Jika kerugian tersebut diperkirakan terjadi pada 5 tahun mendatang, maka konsep nilai waktu terhadap uang menjadi penting diperhatikan. Dalam hal ini, probabilitas kejadian, tingkat severity, dan nilai waktu terhadap uang berinteraksi satu sama lain membentuk kerugian yang diharapkan. Sebagai contoh, misalkan ada seorang pria yang berusia 70 tahun, baru saja berulang tahun. Jika ia meninggal dalam 5 tahun mendatang atau usia 75 tahun, kerugian yang akan ditanggung oleh keluarganya sebesar 100 juta. Berapa nilai sekarang dari kerugian yang diharapkan? Dengan menggunakan tabel kematian CSO 1980, kita bisa menghitung probabilitas kematian orang tersebut berikut ini. 70 I75 sama dengan 6.274.160 dikurangi 4.898.907 dibagi 6.274.160 sama dengan 0,219. Kerugian yang diharapkan merupakan perkalian antara probabilitas dengan severity atau besarnya kerugian yang bisa dilihat sebagai berikut. Kerugian yang diharapkan sama dengan 0,209 dikali 100 juta sama dengan 13.598 13 juta. juta. Oh, 13.598. Nilai sekarang dari kerugian yang diharapkan tersebut adalah sekitar 13,5 juta. Dengan menggunakan prinsip yang sama, perusahaan asuransi bisa menghitung premi yang dibebankan kepada nasabah. Pada prinsipnya, premi yang diterima sama dengan tanggungan yang dibayarkan kepada nasabah sebagai berikut. PV premi yang diharapkan sama dengan PV tanggungan yang diperkirakan. Misalkan perusahaan asuransi menawarkan asuransi kepada pria yang berusia 60 tahun, asuransi selama 10 tahun. Premi asuransi yang diterima oleh perusahaan asuransi tersebut adalah 3 juta per tahun selama 10 kali premi tersebut dibayarkan di awal tahun. Jika orang tersebut meninggal dalam masa asuransi tersebut, misalkan tingkat bunga yang relevan adalah 10%. Nilai sekarang jadi premi tersebut bisa dilihat pada tabel berikut ini. Sebagai contoh, untuk usia 60 dan 61 tahun, probabilitas kematian dihitung sebagai berikut. Usia 60 sama dengan 129.995 dibagi 8.084.266 sama dengan 0,01608. Untuk usia 61 sama dengan 139.518 dibagi 8.084.260 sama dengan 0,017258. Next.
probabilitas bertahan hidup adalah 1 dikurang atau probabilitas kematian. Untuk usia 60 tahun, probabilitas bertahan hidup dihitung 1 karena premi sudah dibayarkan atau dibayarkan pada awal tahun. Sebagai contoh, untuk usia 61 tahun, probabilitas bertahan hidup adalah probabilitas bertahan hidup usia 61 sama dengan 1 dikurangi 0,01608 sama dengan 0,98392. Premi yang diharapkan merupakan perkalian antara probabilitas bertahan hidup dengan nilai premi yang dibayarkan. Perhatikan, semakin tua, semakin kecil probabilitas bertahan hidup. Nilai premi yang diharapkan juga semakin mengecil. Kolom 7 menyajikan nilai sekarang dari premi yang diharapkan tersebut. Total nilai sekarang dari premi yang diharapkan adalah sekitar 18,8 juta rupiah. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan mengenai materi risiko kematian. Mungkin itu saja yang bisa dari kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.